Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Selviana. Saya mahasiswa Akpar Kesdam 4 di Ponegoro, Semarang. Di sini saya akan membuat video pendidikan kesehatan dengan sasaran ibu hamil trimester ketiga. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas promosi kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Diana Dayaningsih, MKep. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Sonia Selviana. Saya perawat dari Akpar Kesdam 4 di Ponegoro, Semarang. Sebelumnya saya sudah bilang ke Ibu ya, jika saya akan memberikan pendidikan kesehatan dengan tema kebutuhan nutrisi ibu hamil trimester ketiga. Tujuannya yaitu agar ibu mengetahui nutrisi apa saja yang harus dipenuhi pada saat hamil. Apakah Ibu sudah siap? Iya Mbak, siap Mbak. Baik Bu, akan saya mulai ya. Tadi pada saat pengkajian, Ibu mengatakan kurang paham perihal nutrisi ibu hamil trimester ketiga ya. Baik Bu, saya akan menjelaskan tentang yang pertama keanekaragaman makanan, yang kedua contoh menu sehari ibu hamil, yang ketiga, fungsi makanan bergizi bagi ibu hamil. Yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan selama masa hamil. Yang kelima, akibat gizi ibu hamil tidak tercukupi. Yang terakhir, gangguan yang sering terjadi pada ibu hamil. Saya harap nanti setelah saya memberikan pendidikan kesehatan, Ibu paham tentang semua itu ya. Iya Mbak. Masa hamil adalah masa pertumbuhan janin. Oleh karena itu, ibu yang sedang hamil memerlukan tambahan gizi dalam makanannya. Kesehatan bayi tergantung kesehatan ibunya ya, terutama masa hamil. Ibu hamil yang sehat rata-rata diharapkan bertambah berat badannya ya Bu. Dalam kondisi hamil diharapkan ibu tetap sehat dengan menjaga mutu makanannya. Di samping itu, kontrol ke dokter atau bidan terdekat ya Bu. Iya Mbak. Baik Bu, saya akan memberikan leaflet nutrisi untuk ibu hamil. Ini bisa dilihat dan Ibu baca, nanti saya jelaskan sedikit. Di sini ada keanekaragaman makanan, ada contoh menu sehari ibu hamil, dan ada fungsi makanan bergizi bagi ibu hamil. Bisa Ibu baca sendiri ya, keanekaragaman ibu hamil. Ibu hamil seharusnya makan 1/1/4 kali dari biasanya. Porsinya sedikit namun sering ya Bu. Iya Mbak. Susunan makanan sehari-hari diusahakan seimbang ya Bu, antara sumber zat tenaga, sumber zat pembangun, dan sumber zat pengatur. Bahan makanan yang perlu dibatasi antara lain cabai, makanan berlemak, makanan bergas, dan makanan beralkohol ya Bu. Iya. Kemudian halaman selanjutnya ada contoh menu sehari ibu hamil ya Bu. Di sini ada menu murah dan menu sedang. Di pagi hari menu sedang saja ya Bu yang dibacakan. Di pagi hari menu sedang ada nasi putih, sayur kacang panjang dan daging, telur ceplok, dan susu. Kemudian di waktu siang ada nasi putih, gado-gado komplit, ayam goreng, selada, buah pepaya atau tomat ya Bu. Kemudian di waktu malam ada nasi putih, cah sawi dan daging, ikan bumbu acar, dan buah pisang raja atau jeruk ya Bu. Iya Mbak. Baik. Berikut saya akan perlihatkan flipchart ya Bu, nutrisi pada ibu hamil. Ini ada piramida nutrisi. Yang paling banyak kebutuhannya yaitu air ya Bu, minimal 18 per hari. Kemudian di atasnya nasi dan pasta, kemudian buah dan sayur, kemudian di atasnya daging, telur, ikan, kacang-kacangan, dan susu ya Bu. Kemudian makanan berlemak, makanan berminyak, dan makanan manis lebih sedikit ya Bu. Kemudian ini ada nutrisi untuk janin. Harus seimbang ya Bu antara daging, kacang-kacangan, buah, dan sayur.
Hal-hal yang perlu diperhatikan selama masa hamil. 1. Di samping makanan seimbang, perlu gerak badan dan udara segar ya Bu. Yang kedua, memeriksakan kesehatan ibu secara teratur. Yang ketiga, merawat payudara secara teratur sesuai petunjuk. Yang keempat, jaga kenaikan berat badan ibu, jangan sampai berlebihan ya. Normalnya 12-17 kilo. Jika di bawah 12 kilo termasuk underweight. Jika di atas 17 kilo termasuk overweight. Tapi jangan khawatir ya Bu, jika di atas 17 kilo bisa jadi janin yang berada di kandungan ibu kembar. Selama hamil sebaiknya ibu tidak melakukan pekerjaan yang berat ya Bu. Akibat gizi ibu hamil tidak tercukupi. Yang pertama, akibat bagi ibu sendiri, kurangnya darah, berat badan kurang atau lebih, bengkak pada tubuh ibu, dan gangguan kesehatan lainnya. Yang kedua, akibat terhadap proses persalinan. Persalinan sulit dan lama. Yang kedua, pendarahan setelah lahir. Yang ketiga, akibat bagi janin. Bayi lahir dengan berat badan yang kurang. Yang kedua, bayi lahir prematur. Yang ketiga, anak mudah terserang penyakit. Dan yang keempat, kecerdasan anak berkurang. Bahkan bisa menimbulkan keguguran dan kematian ya Bu. Hati-hati ya. Gangguan yang sering terjadi pada ibu hamil. Yang pertama, enek dan muntah. Yang kedua, kurang darah. Yang ketiga, gigi rontok dan tulang pinggul rapuh. Yang ketiga, nafsu makan berkurang. Baik Bu, semua materi sudah saya sampaikan. Apakah Ibu paham? Paham Mbak? Atau ada yang perlu ditanyakan Bu? Tidak Mbak, materi kali ini sudah cukup paham. Oh baik Bu, jika ada yang perlu ditanyakan nanti akan saya berikan nomor HP saya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Saya doakan semoga lancar dalam persalinan dan bisa lahir dengan normal. Terima kasih Bu. Iya Mbak, sama-sama. Sekian video yang saya buat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.